Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan membahas bersama terkait pembagian hadis jika ditinjau dari sumbernya. Hadis jika ditinjau dari sumbernya terbagi menjadi dua macam. Satu disebut hadis qudsi, dua disebut hadis nabawi. Apa hadis qudsi itu? Manukila ilaina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma isnadihi iyahu ila rabbih azza wa jalla. Hadis yang dikutip dari Nabi dan Nabi sebagai sanad yang menyandarkan ucapan atau hadisnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mudahnya kita memahami hadis qudsi itu apa? Lafadznya dari Nabi, lafadznya dari Nabi, maknanya atau pesannya itu dari Allah. Ya. Selain ini, Nabi berarti sebagai sanad atau rawi. Nah, begitu. Jadi Nabi itu hanya menceritakan firman Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu ini tidak tertulis di dalam Al-Quran. Lalu apa perbedaan Al-Quran dengan hadis? Di antara perbedaannya adalah kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya itu dari Allah. Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah. Yang pertama. Jadi Nabi Muhammad itu bisa menambah, bisa mengurangi redaksi firman atau wahyu Allah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai periwayat di dalam hadis qudsi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, kalau membaca Al-Quran jelas bernilai ibadah. Tapi kalau membaca hadis qudsi tidak. Berpahala kita membaca Al-Quran, tapi belum tentu membaca hadis qudsi juga mendapatkan pahala. Belum tentu. Tapi kalau Al-Quran sudah pasti kita mendapatkan pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis qudsi tidak mutawatir. Bisa jadi hukum nilainya, kualitasnya rendah. Tapi kalau Al-Quran itu sudah pasti mutawatir. Kualitasnya pasti tinggi. Sehingga dengan beberapa poin yang saya sampaikan tadi, hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Walaupun sumbernya sama. Sama-sama dari Allah. Hadis qudsi sumbernya dari Allah. Al-Quran sumbernya dari Allah. Nah, begitu. Apa contohnya hadis qudsi? Contohnya hadis qudsi ini banyak. Oh ya, jumlah hadis qudsi ini tidak terlalu banyak. Ada ulama mengatakan cuma 200. Jumlah hadis qudsi itu. Jadi tidak terlalu banyak. Lebih banyak hadis nabawi. Nah, sekarang contoh hadis qudsi. Hadis qudsi ialah ma rawahu Muslimun fi sahihi an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillahi tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas aku dan aku jadikan
kezaliman itu antara kalian sesama haram, maka falatal dzalamu, maka jangan saling berzalim satu dengan yang lain. Hadis ini hadis qudsi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad meriwayatkan wahyu dari Allah. Maknanya dari Allah, tapi redaksi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi, bukan Al-Qur'an. Nah, sekarang contoh lain misalnya hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung daripada sangkaan hambaku. Itu hadis qudsi juga. Jumlah hadis qudsi sedikit. Jadi di sini sumber hadisnya dari Allah, tapi Nabi Muhammad sebagai periwayat. Lalu yang kedua, hadis nabawi. Apa yang dimaksud hadis nabawi? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari ucapan, perbuatan, ketetapan. Ini hadis namanya. Jadi Nabi Muhammad berucap kata misalnya, maka apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu hadis. Atau Nabi Muhammad melakukan suatu perbuatan, maka itu juga disebut dengan hadis. Atau Nabi Muhammad melakukan suatu ketetapan dengan cara berdiam diri ketika melihat sahabat melakukan suatu perkara. Maka ini juga hadis. Jadi pokoknya paling gampang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu hadis. Jadi bedanya apa hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis qudsi Nabi Muhammad sebagai rawi, sebagai sanad. Kalau hadis nabawi Nabi Muhammad sumber hadisnya. Jadi sahabat yang menjadi rawi atau sanad. Itu bedanya. Hadis qudsi Nabi Muhammad sebagai rawi atau sanad. Kalau hadis nabawi sumbernya dari Nabi. Itu beda. Jadi sahabat yang menjadi rawi atau sanad. Walaupun sebagian ulama membedakan apa itu sanad, apa itu rawi. Tapi biarkan dulu. Pokoknya dalam posisi hadis qudsi adalah sebagai periwayat. Sementara kalau hadis nabawi, Nabi Muhammad sebagai sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis qudsi jumlahnya tidak banyak. Ada ulama mengatakan 200 saja jumlahnya. Kalau hadis nabawi ribuan nih. Ribuan jumlahnya. Banyak. Kalau hadis nabawi contohnya apa? Banyak. Innamal a'malu binniyat. Atau an-nikahu sunnati faman ghariba an sunnati falaysa minni. Banyak hadis nabawi ini. Jadi ini dilihat dari sumbernya. Jadi berbeda ya. Berbeda hadis qudsi dari Allah, Nabi Muhammad menyampaikan dan redaksinya dari Nabi Muhammad, pesannya, maknanya dari Allah. Kalau hadis nabawi bahasa baik redaksinya maupun maknanya itu dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan ke sahabat, sahabat sebagai perawinya. Kalau hadis qudsi, Nabi Muhammad sebagai perawinya. Kalau hadis nabawi, sahabat yang menjadi perawinya. Jadi beda. Inilah paling simpel kita bisa memahami hadis qudsi dan hadis nabawi atau pembagian hadis jika dilihat dari sumbernya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.